adik-adik, dalam ekosistem hanya tumbuhan hijau yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Bagaimana sih dengan makhluk hidup lainnya? Makhluk hidup lain memperoleh makanan dengan melalui proses interaksi dengan makhluk hidup lain melalui pola-pola interaksi tertentu. Salah satu bentuk interaksi antar makhluk hidup tersebut adalah proses makan dan dimakan yang jika disusun secara berurutan akan membentuk suatu rantai makanan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat tropik. Tingkat tropik tersebut dibagi menjadi beberapa, di antaranya yang pertama, produsen. Organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof. Produsen menduduki tingkat tropik pertama. Yang kedua yaitu konsumen satu. Organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut konsumen primer. Konsumen primer biasanya diduduki oleh hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang ketiga yaitu konsumen kedua. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder. Diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora dan seterusnya. Yang keempat yaitu konsumen puncak. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak. Yang kelima, dekomposer. Organisme pengurai yang membentuk mata rantai terakhir dalam rantai makanan. Mereka memecah hewan dan tumbuhan yang mati dan mengembalikan nutrisi penting ke tanah. Rantai makanan menunjukkan hubungan antara produsen, konsumen, dan pengurai, yang menunjukkan siapa yang memakan siapa dengan panah. Panah tersebut berfungsi untuk menunjukkan pergerakan energi melalui rantai makanan. Sebagai contoh, perhatikan gambar rantai makanan di samping ini. Dari contoh rantai makanan tersebut, terjadi proses makan dan dimakan dalam uraian tertentu yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan jika ular mati akan diurai oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, pada rantai makanan tersebut dapat dijelaskan bahwa padi bertindak sebagai produsen, belalang sebagai konsumen satu atau herbivora, katak sebagai konsumen dua atau karnivora, ular sebagai konsumen puncak atau karnivora, dan jamur sebagai dekomposer. Selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan gambaran peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. Kenyataannya, dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan, membentuk suatu jaring-jaring makanan. Jadi, apakah jaring-jaring makanan itu? Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Sebagai contoh, perhatikan gambar dari jaring-jaring makanan di samping ini. Dapat kita lihat dari gambar tersebut bahwa sawi dan bunga sepatu menempati tingkat tropik pertama sebagai produsen. Ulat, tikus, dan belalang adalah konsumen sekunder atau konsumen satu yang memakan produsen pada tingkat tropik kedua. Katak dan burung pipit merupakan konsumen primer atau konsumen kedua yang memakan konsumen sekunder pada tingkat tropik ketiga. Elang sebagai konsumen puncak yang memakan burung pipit dan katak.
Dapat disimpulkan, dari jaring-jaring makanan tersebut terdapat 5 rantai makanan. Yang pertama, bunga sepatu dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan elang. Yang kedua, sawi dimakan tikus, tikus dimakan elang. Yang ketiga, sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Yang keempat, sawi dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan elang. Yang kelima, sawi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit, habis itu elang. Yang selanjutnya yaitu piramida makanan. Adalah model yang menunjukkan aliran energi dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya di sepanjang rantai makanan. Kita bisa lihat gambar piramida makanan di samping ini. Apabila kata pada contoh piramida makanan tersebut dihilangkan, apa yang akan terjadi? Kemungkinan adalah jumlah belalang akan meningkat karena tidak ada pemangsanya. Begitu pula jika jumlah ular berkurang, karena tidak ada makanan, belalang akan banyak yang mati karena jumlah rumput tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan belalang yang jumlahnya bertambah banyak. Dari ilustrasi tersebut, sebuah ekosistem akan seimbang dan terjaga kelestariannya apabila jumlah produsen pada tropik 1 lebih banyak daripada jumlah konsumen 1. Begitu pula jumlah konsumen 1 harus lebih banyak daripada konsumen 2, dan seterusnya. Keadaan tersebut dinamakan piramida makanan. Nah, mungkin adik-adik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.